Mengabdi tak kenal waktu. Istilah ini layaknya pantas ditujukan untuk pemuda penggiat sekaligus pelopor olahraga Muay Thai di Pekalongan ini. Sosoknya yang tak kenal lelah untuk menciptakan ruang bagi para olahragawan dan menciptakan atlet-atlet berprestasi. Inilah dia, Donald Bontawijaya. Oke, Ko Donald, akhirnya kita ketemu ya, Ko ya. Oh ya, ini kita luar biasa banget nih, ketika masuk langsung dihiasi sama berbagai macam piagam dan sertifikat penghargaan ya, Ko ya. Jadi sampai atas pun full dengan sertifikat ini. Jadi kita boleh tanya-tanya sama ngobrol-ngobrol ya, Ko ya, terkait olahraga Muay Thai ya? Ya, boleh. Ini penyebutannya Muay Thai atau gimana? Muay Thai, sebenarnya versi aslinya Muay Thai, tapi dari beberapa negara barat mereka bikin, kalau Muay Thai itu kan terlalu kelihatan Thailandnya ya. Jadi dari segi baratnya sebutnya kickboxing. Oh, kickboxing. Iya, kickboxing gitu. Nah, terkait Koko sendiri nih, ini kan masih muda gitu ya. Jadi kita penasaran nih, bagaimana sih awal mula dari Ko Donald terkait latar belakang Koko sendiri gitu hingga akhirnya berkiprah di sini. Awal mulanya saya berkiprah di Muay Thai itu sebenarnya kan saya kenal sama beberapa pengurus KONI periode 2016 gitu ya. Nah, saya dipanggil sama ketua KONI sama sekretaris KONI-nya waktu itu Pak Muhammad Maritan sama almarhum Pak Tovan. Itu kebetulan saya dipercaya sama beliau untuk pegang satu cabur, yaitu Muay Thai. Saya diminta untuk jadi warga negara itu kalau bisa mengabdi lah istilahnya, mengabdi ikut sumbangsih gitu loh. Ya dari situ saya pikir ya udahlah, apa salahnya saya coba. Nah, akhirnya ya tugas saya itu di sini, jadi istilahnya kan di masyarakat kita banyak ya anak-anak muda yang suka tawuran apa-apa. Nah, tugas saya itu saya cari bibit-bibit dari kalangan situ tuh yang hobi berantem, saya poles supaya berprestasi gitu loh. Nah, jadi ya dari 2016 sampai sekarang nih, sampai 2024 ini jalan terus begitu. Oke, nah ini kan berarti sebagai pelopor gitu ya, Ko ya. Itu dari awal memang di Pekalongan, Ko? Ya, kebetulan untuk di Pekalongan Muay Thai, kebetulan saya pertama kali yang pegang untuk di Pekalongan nih ya. Itu gimana untuk awal-awal? Atau memang Koko dari awal sudah tertarik dengan Muay Thai itu dari kecil atau gimana? Sebenarnya dari kecil itu basic saya Muay Thai itu kan ketika saya masih masa kecil kan belum terkenal ya, waktu itu adanya kan karate kan. Nah, kebetulan memang saya sempat di dunia karate gitu loh ketika masih kecil gitu loh. Nah, kebetulan yang almarhum sekretaris KONI-nya Pak Tovan itu dulu guru karate saya, makanya beliau menempatkan saya di sini, menurut beliau paling pas gitu loh pegang Muay Thai Pekalongan gitu. Oke. Nah, ini pastinya kita bicara terkait pelopor, berarti kan itu bukan suatu hal yang mudah ya, Ko ya. Apalagi kalau misalnya di Indonesia kan rata-rata orang lebih populer dengan sepak bola, kemudian badminton gitu ya. Betul, nah, betul, itu betul. gimana struggle-nya Ko Donald nih dari awal? Wah, struggle-nya cukup lumayan ya, lumayan banget. Jadi banyak masyarakat kita kalau istilahnya kalau Muay Thai itu memang peminatnya masih kurang sih saya bilang, karena kecenderungan masyarakat kita itu pada vibes-nya pada ke sepak bola, badminton gitu sih. Kalau Muay Thai itu mereka berpikirnya olahraga keras gitu, buat apa gitu kan. Sebenarnya kan sekali lagi sebenarnya ini kan tujuannya kan untuk memoles anak-anak yang katakanlah di luar sana yang hobi berkelahi, maksudnya daripada berkelahi nggak jelas, lebih baik berprestasi di ring gitu loh. Bawa nama kota, ada prestasi gitu loh. Oke, nah ini terkait untuk fasilitas di sini, kemudian tempat untuk pelatihan sendiri itu gimana? Mungkin ini yang mendirikan dari Koko langsung atau kemudian perkembangan dari tahun ke tahun gimana, Kok? Sebenarnya dulu ketika saya ditarik sama KONI untuk berpartisipasi di Muay Thai, kebetulan tempat itu kan di daerah Gor, situ kan stadion kan sudah tidak ada. Nah, kebetulan saya kan ada tempat. Nah, sekali lagi saya diminta KONI untuk
bantulah istilahnya jadi kantor sekretariatnya Muay Thai gitu loh. Jadi ya udah disulap nih dari yang tadinya ruko kosong jadi buat latihan Muay Thai gitu loh. Oke, ini kemudian ada sedikit demi sedikit yang tertarik gitu ya kok ya. Itu gimana untuk batas usia, kemudian untuk peserta didiknya sendiri itu rata-rata di umur berapa ini? Sebenarnya peminat banyak. Kita mulai bisa latihan Muay Thai itu mulai disarankan mulai dari usia 8 tahun ya. Mulai dari usia 8 tahun ke atas itu sudah mulai bisa latihan. Cuma memang terkendalanya sih di dana sih terus terang. Karena kan semua butuh operasional ya. Nah, jadi peminat banyak. Cuma kita struggle-nya itu untuk mengembangkan itu struggle-nya di dananya terbatas. Tapi berarti untuk sampai sejauh ini tiap ada peserta yang tertarik kemudian mengikuti kejuaraan itu pakai dana pribadi seperti itu ya kok ya? Sebenarnya pada dasarnya kan namanya cabang olahraga di bawah pembinaan KONI itu kan sudah selayaknya KONI kan membantu. Memang betul KONI ada membantu, tetapi itu bantuan dari KONI terus terang belum bisa support semua kegiatan kita termasuk pertandingan itu sering kali kami terpaksa harus keluar dana mandiri ya. Jadi di luar KONI karena kalau hanya mengandalkan KONI benar-benar tidak jalan karena bantuan dananya itu sangat-sangat terbatas ya. Gitu. Oke, berarti ini dalam artian Ko Donald sebagai relawan fisik sekaligus materi juga ya? Ya mau nggak mau udah, kalau nggak jalan gitu loh. Iya. Betul. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat nih di sekeliling dari ruangan ini, bahkan hampir seluruh ruangan ini ya di dinding-dindingnya penuh dengan piagam, bahkan termasuk di belakang Koko sendiri ya. Mungkin terkait kejuaraan yang paling tertinggi yang pernah diraih itu gimana kok? Untuk Muay Thai Kota Pekalongan sejauh ini masih jadi takarannya kejuaraan paling bergengsi itu kan untuk Jawa Tengah itu kan Porprov. Kebetulan prestasinya saya akuin belum terlalu bagus sih. Sejauh ini mentok di juara 3 Porprov Jawa Tengah. Baru mentok di juara 3, kan semua orang punya target yang juara 1 ya. Iya. Nah, tapi juara 3 udah keren banget. Jadi saya 2 periode pegang Muay Thai ini mentok nih. Periode pertama atlet saya juara 3, periode kedua juara 3 udah mentok. Di situ saya nggak tahu apa besok nanti penerus saya bisa lebih baik ya, saya berdoanya bisa lebih baik gitu. Tapi sejauh ini untuk pelatihnya dari Koko sendiri atau pelatihnya itu untuk ini karena keterbatasan dana. Jadi dari segi pelatih itu bongkar pasang ini. Saya cari pelatih dari Banten pernah, dari Tangerang pernah, dari Semarang pernah, dari Majalengka pernah. Ya pada dasarnya sebenarnya kalau dana itu support ya pelatih bisa bertahan. Cuma kan namanya pelatih kan perlu pemasukan juga kan. Artinya kan kita perlu gaji pelatih kan. Sekali lagi karena keterbatasan dana. Jadi bongkar pasang pelatih nih. Dalam artian pakai pelatih ini, lama-lama bayarnya nggak kuat nih kita, dana nggak ada nih, bongkar lagi gitu loh. Bahkan saya akuin sih ada pelatih yang baik kok, Pak Sony Rambing mungkin semua orang udah kenal tuh. Beliau bantu, bener-bener bantu loh. Maksudnya udah deh latihan sama saya aja. Oh, gitu. Nah, cuma kan di sini kan kadang saya nggak enak ya. Maksudnya atlet-atletnya Kota Pekalongan minta tolong berlatih sama pelatih kota lain, nggak bayar lagi ya. Itu kadang saya nggak enak gitu loh. Saya nggak enaknya di situ karena basically kalau yang saya pelajarin, yang kota-kota lain itu punya dana bisa sampai gaji pelatih. Kalau itu yang tadi saya bilang keterbatasan dananya bikin kami agak susah bergerak gitu. Oke. Tapi kalau untuk beberapa dari peserta didik yang ingin kesini juga ada pendaftaran seperti itu kok? Nah ini kita bedain jadi 2 ya. Jadi gini, kita ada atlet sama member. Atlet itu dalam artian memang datang mau latihan untuk diasah siap jadi atlet Kota Pekalongan. Itu biasanya biayanya free. Tapi itu harus siap kalau mau terjun konsisten, konsisten. Nah, kalau member beda lagi. Jadi kadang ada orang pengen latihan Muay Thai tapi dia nggak mau tanding.
nggak mau tanding itu masuknya golongan member yang notabene ada biaya ya. Itu sebenarnya biayanya itu buat support kami aja, buat operasional kami gitu. Dan itu pun sebenarnya hasilnya kan nggak seberapa. Jadi buat kalau ada pertandingan atau kegiatan Muay Thai lainnya itu nggak bisa nutup semua. Tetap uang pribadi pasti udah keluar sih. Oke. Niat mulianya untuk mengubah anak-anak di luar sana yang bebas dan suka berkelahi menjadi terlatih dengan teknik yang benar, bahkan hingga menjadi olahragawan profesional, tak setengah-setengah. Dengan tulus dia mengenalkan, melatih, bahkan memfasilitasi anak-anak didiknya. Nama saya Budi Setiawan, selaku atlet dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, terakhir katanya baru dapat prestasi nih ya Mas ya? Ya, kemarin bulan Agustus tahun lalu itu saya ikut kejuaraan Porprov juara 3 Di Rembang, itu berarti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke, nah ini berarti kan sudah cukup kenal dengan Ko Donald ya Mas ya? Mungkin sebagai Mas Budi, Ya. sebagai Mas Budi sendiri, gimana menurut Mas Budi Ko Donald itu sosok seperti apa? Dia tuh orangnya tegas. Kalau waktu latihan harus latihan. Ya intinya disiplin, tanggung jawab. Kalau sama Donald dia kan ketua cabur. Iya. Ya. Oke, terus kalau di keseharian di luar dari latihan sendiri, Ko Donald kayak gimana? Ya biasa. Ya main-main bareng. Oke, Ya pergi-pergi bareng. ramah ya orangnya. Ya orangnya ramah. Oke. Ada tambahan? Oh, mungkin ada tambahan atau mungkin walaupun di sini sebagai ketua, tapi kalau di luar gimana? Apakah apa ya? Mungkin ini ya down to earth ya, nggak sombong ya, Enggak, orangnya humble itu. humble ya. Ya. Oke. Udah? Oke. Mungkin kalau dari Mas Budi sendiri, apa yang menurut Mas Budi itu sosok Ko Donald bisa menginspirasi dari Mas Budi? Ya, dia sangat berarti sih. Dia mengasih saya peluang untuk mendapatkan prestasi di Muay Thai. Seperti itu. Oke, berarti memang dari awal tulus ya orangnya ya. Seperti itu. Saya di sini nama saya Wahyu, kemudian saya sama Om Donald itu udah sahabatan lama, seperti itu. Oke, kita boleh tanya-tanya nih, berarti kan dari Mas Wahyu sendiri itu cukup kenal banget nih dengan Ko Donald ya, kesehariannya kayak gimana gitu. Itu kita boleh tahu dong untuk sosok dari Ko Donald itu kayak gimana sih? Kalau Om Donald sendiri dalam usahanya nih untuk menggerakkan ataupun menghidupkan Muay Thai, olahraga yang mungkin asing di warga Pekalongan, itu sangat luar biasa ya. Jadi sekian tahun, kurang lebih 5-7 tahun saya kenal beliau, itu memang cukup konsen dan sangat antusias di bisnis dan juga idealisnya dia untuk menghidupkan Muay Thai di Pekalongan itu sih. Oke, kalau untuk kesehariannya sendiri gimana, Ya. Mas? Kalau keseharian dia aktif, bisnisnya juga lumayan oke gitu ya. Kemudian untuk waktu menghidupkan ini di Muay Thai ini juga sangat baik ya. Dia setiap hari waktu itu hampir selalu datang ke tempat ini untuk meninjau siapa yang latihan, dan membina atlet-atletnya, kemudian cari cara buat ini biar lebih terkenal lagi dengan event dan lain sebagainya. Saat itu saya menampingi beliau, sangat luar biasa sih effortnya untuk menghidupkan Muay Thai ini di Pekalongan gitu. Oke, nah kalau untuk sebagai teman sendiri nih, kalau biasanya kan berbeda ya antara di pekerjaan kemudian sama di kehidupan biasanya gitu ya, yang santai sehari-hari. Nah, kalau sebagai teman sendiri gimana kalau Ko Donald? Dia tipe orang yang baik ya, humble, kemudian sangat friendly. Siapapun orang yang mendekat sama dia pasti dirangkul, diajak temenan gitu ya. Dan suka ngajak nongkrong
sering sharing, kemudian diskusi tentang Muay Thai, bisnis dan lain sebagainya. Untuk knowledge secara pengetahuan dia tentang dunia ini sangat all out ya. Dia mendalami Muay Thai tidak hanya di bisnisnya tapi juga di potensi-potensi yang bisa dikembangkan di situ. Secara keseluruhan sih O'Donnell untuk Muay Thai dan secara personnya bagus lah. Cocok jadi inspirasi ya? Ya, pasti. Oke, terima kasih ya Mas Wahyu. Oke, kita kan ini udah ada di lantai 3 ya kok ya. Jadi tadi udah nyoba lewat lantai 1, kemudian lantai 2 yang ada tempat latihan juga, kemudian ini juga untuk tempat training juga ya. Dan ternyata luas ya kok ya. Bahkan menjadi tempat terluas untuk ukuran Jawa Tengah ya. Dengan fasilitas yang lengkap. Boleh dikatakan tempat yang cukup eksklusif. Oke. Camp Muay Thai di Jawa Tengah. Iya. Nah, dari fasilitas yang cukup lengkap lah ya, kok ya di usia 8 tahun dari Muay Thai ini di Pekalongan ya. Mungkin goals apa aja nih yang Ko Donald sudah merasa dapatkan? Mungkin dari Kokonya sendiri ataupun dari kebanggaan peserta siswa-siswa. Sebenarnya 8 tahun Muay Thai Pekalongan ini berdiri, target saya sih tetap bisa dapat emas ya. Kayaknya itu nggak cuma saya ya, semua cabur pengen target yang emas. Dan memang kebetulan 2 periode saya menjabat ini yang tadi saya bilang baru mentok di perunggu ya. Saya sih berharap sih penerus saya nanti bisa goalsnya dapat emas sih bisa dapat. Cuma saat ini memang prestasinya ya memang mentok di perunggu. Oke, kalau so far untuk siswa-siswa di sini itu ada kerjasama dengan instansi atau mungkin diambil dari mana gitu kok? Dulu kami pernah mencoba untuk supaya ada kerjasama dengan beberapa sekolahan. Kita coba pendekatan, bahkan kami pernah mengadakan Muay Thai gratis. Jadi kita dari satu tempat ke tempat kita tawarkan Muay Thai gratis. Disambut baik sih, disambut baik. Cuma ya kalau gratis semua orang ya mau ya. Tapi ketika kami sudah membutuhkan biaya, beberapa sekolah bilang nggak ada anggarannya. Gitu, langsung pada kabur ya? Ya, kepetok di anggaran lagi nih ceritanya. Iya. Oke. Kemudian untuk promosi sosial media sendiri gimana kok? Promosi sosial media sementara ini di Instagram ya. Terus beberapa anak-anak juga punya IG pribadi kan, juga promosiin di IG-nya mereka. Baru sejauh itu sih. Oke, nah dengan adanya tayang ini kan mungkin ada beberapa orang yang belum tahu akhirnya tahu gitu ya, akhirnya tertarik. Itu boleh diinfokan kok cara untuk join di sini tuh kayak gimana sih? Kalau untuk join tinggal datang saja, nanti bikin appointment sama atletnya. Terus mau ngambil yang kelas berapa, itu kita mulai dari range 300 ribuan sampai jutaan ya. Nah, itu appointment sendiri sama atletnya. Oke, itu nanti akan benar-benar dilatih ya kok ya? Betul dilatih. Ya itu kembali lagi, kecuali kalau memang datang untuk mengabdi mau jadi atlet ya. Iya. Nah itu nggak bayar sama sekali. Tapi kalau untuk kejuaraan gitu dibuka untuk umum yang memang mau berlatih dengan konsisten dan dengan niat ini ya kok ya? Maksudnya memang sudah dirasa bisa kemudian bisa diikutkan kejuaraan? Pada dasarnya sih kejuaraan itu untuk umum. Cuma kan yang bisa menilai ini anak sudah bisa ikut tandingan atau enggak itu kan sebenarnya pelatihnya kan. Betul. Pelatih kan yang tahu persis nih, maksudnya udah siap nggak nih secara mental, secara fisik tanding di atas ring. Karena kalau nggak siap itu efeknya bisa parah karena sudah ada beberapa kasus ya masuk di media juga ya, maksudnya atlet yang meninggal selama pertandingan itu kan ada. Karena memang persiapannya tidak ada. Iya. Jadi kembali lagi yang bisa menilai ini anak siap tanding nggak itu ya pelatihnya. Oke. Nah kalau misalnya untuk dari Ko Donald sendiri ada pesan kesan tersendiri nggak untuk pemirsa yang mungkin tertarik dengan Muay Thai ini?
Kalau saya pribadi sih ya, ini dari saya Iya. ya, kenapa saya ngabdi Muay Thai itu ya tetap kesannya itu ada, maksudnya jadi kadang orang-orang di luar sana yang mungkin masyarakat bilangnya troublemaker, Iya. itu anak-anak di luar sana yang tukang berantem, troublemaker itu kalau menurut saya pribadi pada dasarnya mereka mungkin kurang kasih sayang. Iya. Nah, mungkin nggak didapat di keluarganya. Betul. Nah, kan kenapa saya bisa bilang begini? Karena beberapa yang anak-anak dibenci di masyarakat, kesannya biang onar, itu begitu saya poles, memang molesnya juga tidak mudah. Tapi ya akhirnya ya bisa kerja di perusahaan swalayan terkemuka, terus Iya. ada yang jadi pelatih di Jakarta, bahkan ada bekas anak didik saya yang itu sudah diambil sama promotor Jakarta, dia tanding udah sampai ke Jepang, Wow. sampai Thailand, terakhir ini mau berangkat ke Sydney Australia. Oh, luar biasa ya, Kak. Jadi intinya sih kesan saya gini loh, maksudnya sebenarnya kalau kita rame-rame mau kerja sama itu sebenarnya anak-anak yang troublemaker gitu, kalau kita memang tahu cara memolesnya itu, Iya. ya memang bisa. Gitu. Apalagi mental mereka sudah ada ya, Ko ya. Betul. Keberaniannya sudah ada, tinggal dilatih aja gitu. Oke, baik, terima kasih kok atas ngobrol-ngobrolnya kali ini, bermanfaat banget pastinya untuk apalagi untuk teman-teman yang memang tertarik di dunia olahraga ya, Ko ya. Mungkin sekarang ini kan banyak yang pengen hobi-hobi juga gitu kan, siapa tahu jadi bisa gabung bareng gitu. Oke, thank you ya, Ko ya. Terima kasih. Dinding-dinding yang dipenuhi hiasan piagam di setiap sisinya seakan menjadi motivasi tersendiri bagi sosok Donald Puntawijaya untuk terus meningkatkan prestasi atlet-atlet didikannya. Karakternya yang tegas dan all out dalam menggapai tujuan sepatutnya bisa kita ikuti. Menjadi pemuda yang tak kenal lelah dalam mencapai asa, sekaligus mengimplementasikan ilmu yang telah didapat untuk mengabdi kepada bangsa.